Halo kawan, bagaimana mungkin Jepang pernah mempertimbangkan untuk memiliki senjata nuklir? Hal itu seperti sebuah gagasan yang tidak masuk akal, karena mereka adalah satu-satunya negara di dunia yang pernah mengalami serangan nuklir sebanyak 2 kali. Jepang yang menguasai nuklir seperti sesuatu yang tidak terpikirkan. Warganya mungkin tidak akan pernah bisa menerimanya, tapi benarkah demikian? Benar, setidaknya begitulah pandangan umum di Jepang selama hampir 77 tahun terakhir. Namun dalam beberapa minggu terakhir, seorang politisi Jepang mulai menyarankan hal sebaliknya. Wah, dia adalah Shinzo Abe, Perdana Menteri terlama di Jepang pasca perang. Abe mulai secara lantang dan terbuka mendesak Jepang untuk mempertimbangkan serius kepemilikan senjata nuklir. Usulan Abe berpotensi melanggar komitmen fundamental pasca perang Jepang terhadap pasifisme. Sikap anti perang itu tertuang dalam konstitusi yang mereka bentuk usai Perang Dunia Kedua berakhir. Walaupun begitu, bukan suatu kebetulan bahwa seruan Abe ini muncul tepat saat Rusia menduduki Ukraina. Bagi orang-orang seperti Abe yang sejak lama mendambakan Jepang sepenuhnya memperkuat persenjataan militer, invasi Rusia ke Ukraina merupakan contoh yang perlu dipertimbangkan. Menurutnya, pendudukan serupa dapat terjadi pada negara-negara yang tidak mempertahankan diri secara mumpuni terhadap ancaman negara tetangga yang memiliki persenjataan lebih besar dan lebih agresif. Sementara, menurut Richard McGregor, seorang dari peneliti Lowell Institute sekaligus penulis Asia's Reckoning, menilai Abe yakin bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk memperdebatkan kembali isu itu di Jepang. Abe menurutnya berusaha membujuk publik Jepang untuk mempertimbangkan ulang sikap pasca perang mereka. Menurut McGregor, Abe sedang berusaha mencoba menggerakkan opini publik yang sejujurnya cukup keras dan mendarah daging. Cukup keras dalam hal ini adalah sebuah pernyataan yang diambil hanya sebelah mata. Sebab survei tahun lalu menemukan tren bahwa 75% orang Jepang ingin negara mereka menandatangani perjanjian pelarangan senjata nuklir. Namun seruan Abe untuk debat nuklir ini sendiri tidak hanya berlalu begitu saja. Seruan ini malah memicu kemarahan dari kelompok-kelompok penyintas bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Perdana Menteri Jepang saat ini Fumio Kishida yang berasal dari Hiroshima dengan cepat membantah pendahulunya itu. Dia menyebut saran Abe tidak dapat diterima. Namun, Abe adalah politisi yang cerdik. Dia tahu Ukraina telah menjadi kejutan besar, dan dia tahu politik Jepang mencemaskan Korea Utara yang memiliki senjata nuklir tak terduga dan Cina yang semakin agresif. Profesor Yoichi Shimada adalah akademisi konservatif yang merupakan teman lama serta penasihat Shinzo Abe. Dia mengatakan menurut Abe, penting bagi Jepang untuk memiliki semacam kekuatan penyerang mandiri terhadap Cina atau Korea Utara, serta termasuk kemungkinan untuk memiliki senjata nuklir. Namun Abe juga tahu bahwa mendorong Jepang memiliki senjata nuklir adalah sebuah upaya bunuh diri bagi politisi Jepang manapun. Oleh sebab itu, Abe ingin memicu sebuah perdebatan di kalangan masyarakat Jepang sendiri. Posisi resmi pemerintah Jepang sekarang hanya mengandalkan penangkar nuklir dari Amerika Serikat yang diperluas. Namun Jepang tidak mengizinkan mereka menempatkan senjata nuklir di wilayah Jepang. Dan menurutnya sejujurnya hal seperti itu merupakan sikap yang egois. Abe setidaknya tidak menyarankan Jepang secara terang-terangan membangun senjata nuklirnya sendiri. Namun dia mendorong Jepang meminjam beberapa senjata itu dari Amerika. Sebagian besar fakta yang terlupakan pasca Perang Dingin adalah fakta bahwa Jerman, Belgia, Italia, dan Belanda masih menyimpan senjata nuklir Amerika Serikat di wilayah mereka. Lebih dari itu, jika terjadi perang nuklir, negara-negara yang memiliki senjata non-nuklir ini dapat menggunakan senjata itu dengan pesawat mereka, dan mereka bisa berdalih melakukannya atas nama Amerika Serikat. Kekhawatiran inilah yang sekarang diusulkan Abe untuk Jepang. Walaupun semuanya masih terasa cukup mengada-ada, sebab undang-undang di Jepang sendiri telah secara eksplisit melarang senjata nuklir apapun dari wilayahnya sejak tahun 1971. Namun Abe tidak sendirian dalam menyuruhkan larangan itu untuk sekarang diperdebatkan. Ryojo Kato,
yang merupakan seorang duta besar Jepang pasca perang terlama untuk Amerika Serikat dan mungkin juga merupakan pendukung aliansi Jepang-Amerika Serikat yang paling jor-joran. Katanya karena Korea Utara menyimpan senjata nuklir, Jepang tidak bisa lagi hanya mengandalkan payung nuklir dari Amerika Serikat. Dan menurutnya itu belum termasuk eksistensi dari nuklir Cina. Menurutnya mungkin saja beberapa pemimpin gila masa depan akan memutuskan untuk menembakkan senjata nuklir ke Jepang, atau bahkan mereka bisa menggunakannya untuk intimidasi politik, dan Jepang cukup rentan terhadap intimidasi semacam ini. Menurutnya Jepang harus berbuat lebih banyak dalam hal pertahanan negaranya. Pasifisme di Jepang sendiri didorong oleh pendudukan Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Mengabaikan sikap anti-perang menurutnya juga selalu tampak tidak masuk akal. Meskipun begitu, hal itu adalah sesuatu yang sekarang didukung oleh pemerintah Amerika Serikat dan sebagian besar elit politik Jepang. Banyak orang di Amerika Serikat berharap mereka tidak mengikat Jepang dengan konstitusi perdamaian, kata Richard McGregor, seorang peneliti dari Lowy Institute. Menurutnya, negaranya tidak boleh lupa bahwa orang-orang seperti Abe juga sangat membenci Amerika Serikat yang memaksakan konstitusi ini pada mereka. Mereka jelas menahan kekesalan saat ini karena mereka masih menginginkan aliansi dengan Amerika Serikat. Dan mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menangani Cina sendirian. Ada semacam penyesalan pada konstitusi anti-perang perdamaian di kedua sisi Pasifik, ujar McGregor. Faktanya, Jepang sudah jauh dari negara Pasifik sejati, apapun yang dinyatakan dalam konstitusinya. Angkatan Laut Jepang sekarang termasuk yang paling kuat di dunia, hanya sedikit lebih besar dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Yang tidak dimiliki Jepang saat ini hanyalah kemampuan dalam serangan jarak jauh. Profesor Yoichi Shimada juga mengatakan bahwa konsensusnya adalah Jepang sekarang harus berubah. Menurutnya di Partai Demokrat Liberal yang berkuasa, sebagian besar politisi berpikir Jepang perlu memiliki kemampuan untuk menghantam wilayah musuh. Shimada menyebut ancaman Rusia terhadap Ukraina hanya membuat situasi di Jepang lebih terdesak. Melihat tindakan Presiden Vladimir Putin saat ini, menurutnya sebenarnya mengacu pada penggunaan senjata nuklir terhadap negara non-nuklir, dan hal itu bisa mengubah situasi bagi banyak politisi di Jepang. Rusia adalah salah satu anggota Dewan Keamanan PBB, dan serangan militer Rusia ke Ukraina sangat mengejutkan banyak pihak, termasuk dirinya. Namun tidak seperti Ukraina, Jepang memiliki aliansi penuh dengan Amerika Serikat, dan ada pula komitmen dari Amerika Serikat untuk membalas negara manapun yang menyerang Jepang, termasuk dengan senjata nuklir. Kesepakatan itu berhasil jika Amerika Serikat memiliki posisi sentral dalam politik global. Namun di Asia, Cina sekarang dengan cepat mendekati paritas militer dengan Amerika Serikat. Belum lagi kepemimpinan Donald Trump juga turut mengubah landscape ini. Sebab Trump pernah mengatakan bahwa Jepang harus mampu menjamin keamanan mereka sendiri, kata Hiromi Murakami yang juga merupakan penulis DAB Legacy. Kendati Trump mengatakannya secara eksplisit, namun menurutnya tren pemikiran keseluruhan di Amerika Serikat pada dasarnya sama dengan Trump, dan Jepang tidak bisa sepenuhnya hanya mengandalkan Amerika lagi. Bagi sebagian orang seperti Duta Besar Kato, jawabannya adalah memperkuat aliansi Amerika Serikat dan Jepang, serta mengambil alih lebih banyak peran dalam mempertahankan wilayahnya sendiri. Bagi Profesor Shimada, hal itu bisa saja berarti suatu hari Jepang harus mengembangkan penangkal nuklirnya sendiri. Hal yang menurutnya selalu disetujui oleh semua orang yang diajak bicara adalah bahwa Jepang entah bagaimanapun harus segera melupakan tabu terkait pembicaraan tentang pertahanannya sendiri, dan menurutnya hal seperti ini telah dihindari selama bertahun-tahun. Menurutnya, para petinggi Jepang benar-benar perlu membahas ini secara resmi dan menunjukkannya kepada publik, sebab Jepang tidak mungkin bisa lagi hidup di dunia palsu seperti itu. Situasi Ukraina ini benar-benar mengejutkan banyak pihak, termasuk Jepang. Dan banyak politisi Jepang berharap hal itu akan memicu para pemimpin dan masyarakat Jepang untuk benar-benar berpikir, memiliki sistem pertahanan dan senjata nuklir mereka sendiri. Wah, bagaimana menurut kalian kawan?
terkait Jepang yang santer diberitakan akan mencoba mempertimbangkan untuk memiliki senjata nuklir. Sebab hal ini akan sangat berdampak juga bagi dunia dan tentu saja bagi kita. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Jika kalian suka, jangan lupa like videonya. Dan jika kalian tidak ingin ketinggalan info menarik lainnya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika ada saran dan kritik dari kalian, silakan libas di kolom komentar. Sampai ketemu di topik berikutnya. Tetap semangat kawan. Indonesia tangguh, Indonesia maju. Salam sobat mata kita.